tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha wa aqrara yauman la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa udhifatil jannah lil muttaqin wa burzatil jahim lil ghawin. Bapak Ibu sidang jemaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki bekal kita untuk berjumpa dengan Allah nantinya. Sebagai sebuah renungan, firman Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Kalau berbicara yang kita persiapkan, tentu sesuatu yang sudah kita kerjakan, sesuatu yang sudah kita buat, sesuatu yang sudah kita lakukan. Maka hendaklah kita memperhatikan itu. Artinya yang kita lakukan kemarin-kemarin, karena hari ini kita baru memulai kehidupan untuk hari ini. Nah, yang kita lakukan yang kemarin itu untuk hari esok. Hari esok ini semua ulama sepakat ini adalah hari ketika manusia dibangkitkan, hari ketika manusia dikumpulkan, hari di mana tidak berguna apapun. Semuanya kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan kemana kita melangkahkan kaki, dengan apa yang dilakukan oleh tetangga seluruhnya. Termasuk diantaranya kita mengirim-kirim share di Facebook, di WA dan sebagainya, itu dipertanggungjawabkan. Nah, itu kata Allah hendaklah diperhatikan. Maka ketika dihidupkan kembali seperti pagi hari ini merupakan peluang kesekian kalinya kita untuk meringankan beban dengan beristighfar, menambah amal dengan berbanyak ibadah dan amal soleh, dan meringankan persoalan dengan manusia dengan saling maaf memaafkan. Kemudian selamat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbicara tentang nikmat. Nikmat ini ada dua grup ulama. Yang pertama, nikmat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia ketika dia gunakan nikmat itu. Ini nikmat pertama. Dia akan mendatangkan kebaikan. Baik itu kebaikan di atas dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Jadi kalau berkata tentang kebaikan dalam Islam, itu kebaikan itu mencakup dunia dan akhirat. Oh, ini baik. Kalau kita berbicara dalam tataran Islam, maka baik itu mesti baik di dunia dan baik di akhirat. Itu ketika kita berbicara tentang baik dalam Islam. Kalau baik menurut adat itu hanya di atas dunia, baik menurut akal itu di atas dunia dan sebagainya. Nah, ketika baik menurut agama itu mesti mendatangkan kebaikan di atas dunia dan di akhirat. Maka nikmat yang pertama itu, nikmat yang pertama itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang menggunakannya di atas dunia, apalagi di akhirat. Jadi nikmat ini selalu. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasul,
nikmat diturunnya Al-Quran. Nikmat. Kita sering katakan nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ini nikmat. Maka ketika kita merapatkan diri ke dalam barisan iman dan Islam tadi, maka dia akan mendatangkan kebaikan kepada kita, kebaikan di atas dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Begitu juga dengan diutusnya Rasul dan dikirimnya, diturunkannya Al-Quran di tengah-tengah kita. Jadi selama kita menggunakannya untuk kebaikan, maka dia akan mendatangkan kebaikan. Nikmat yang kedua itu bisa mendatangkan kebaikan dan bisa mendatangkan mudarat. Ini nikmat kedua. Jadi nikmat yang kedua ini bisa mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendapat nikmat tersebut dan bisa mendatangkan mudarat kepada manusia tersebut. Hidup nikmat. Ketika kita bangun dari tidur tadi pagi, nikmat. Bisa menghirup udara segar di subuh hari, nikmat. Tapi ketika nikmat hidup ini disalahgunakan, maka nikmat hidup akan menjadi mudarat. Ketika nikmat hidup ini berlalai kita dari beribadah, ada ibadah tapi riya pula. Kenapa ya? Yang pertama dia lalai dari ibadah, kenapa? Rajin ibadah tapi riya, kenapa? Ya. Maka orang yang mendapat nikmat hidup, kalau dihabiskan hanya untuk hal-hal menguntungkan diri sendiri, tidak memperhatikan kondisi sosial, tidak menggunakan itu sebagai bekal untuk ke akhiratnya, maka nikmat hidup itu akan menjadi malapetaka. Ini yang dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya. Orang yang baik itu umurnya panjang, banyak amalnya. Orang yang celaka itu panjang umurnya, sedikit amalnya. Nah, kita masuk kategori mana? Ketika hari ini usia kita sudah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya, atau ada yang sudah 60 tahun. Dari sekian umur yang diberikan oleh Allah, nikmat hidup tadi, kalau ternyata sedikit bekal yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat hidup ini menjadi mudarat kepada kita. Nah, kita juga perlu hati-hati ketika Rasulullah mengatakan, "Atadrunal muflis?" Tahukah kamu orang yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Yang kembali kepada Allah dengan membawa amal sholat. Artinya kita yang sholat. Yang kembali kepada Allah dengan membawa amal puasa. Yang kembali kepada Allah dengan membawa amal zakat. Yang kembali kepada Allah membawa amal haji, umrah dan sebagainya. Tapi diiringi dengan sesuatu hal yang menyakitkan orang lain, mengiringi dengan perkataan-perkataan yang zalim, mengiringi nikmat-nikmat ibadah tadi dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, maka nikmat hidup tadi menjadi satu hal yang merugikan kepadanya. Maka agar nikmat hidup ini menjadi benar-benar baik, tidak mendatangkan mudarat, maka gunakan hidup ini sebaik-baik mungkin. Perbanyak amal, perbanyak istighfar, perbanyak maaf, dan ringankan beban orang lain. Dan cari ridho sendiri. Nah, termasuk di dalam nikmat musayyadah ini yang bisa mendatangkan kebaikan dan mendatangkan mudarat adalah harta dan anak. Harta dan anak. Semua kita yang berumah tangga, ketika awal-awal rumah tangga itu sangat berharap anak pertama itu. Sudah 2 bulan habis akad nikah, bergaul dengan istri, ketika berjumpa dengan orang tanya, gimana? Udah berisi belum? Udah berapa lama berumah tangga? Sudah punya anak belum? Ini nikmat anak. Jadi siapapun yang diberikan karunia anak,
Ini gembiranya bukan main, senangnya bukan main. Bahkan kita yang tua-tua ini ketika punya anak yang sudah menikah pun, ketika dikaruniakan cucu seperti kita main, senang. Nah, anak ini termasuk nikmat musayyadah, bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Maka ayat Allah yang bercerita tentang anak ini banyak, yang mengingatkan kita dengan anak ini banyak. Lihat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kamu khawatir dengan anak-anakmu, dengan meninggalkan generasi-generasi di belakangmu yang kamu takut dengannya. Bayangkan. Kenapa takut? Karena bisa anak nanti menyeret kita ke neraka. Kapan anak itu menyeret kita ke neraka? Ketika kita hanya mempedulikan diri kita beramal, sementara kita tidak pedulikan anak kita dengan amalnya. Kita pedulikan anak kita belajar. Nah, sudah daring belum? Ini waktu daring. Tapi pas waktu sholat tidak pernah diingatkan. Nanti di yaumil mahsyar ketika anak disidang, kenapa kamu tidak sholat? Bagaimana saya mau sholat? Ayah saya tidak pernah mengingatkan saya untuk sholat. Ayah saya tidak pernah mengajarkan saya untuk sholat. Maka anak tadi akan menyeret ayahnya untuk masuk neraka. Menyadari. Ini wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Atau nanti anak ini tidak mendatangkan manfaat. Ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, di dalam alam barzakh, tidak bisa bergerak lagi, sudah diapit dengan tanah, tidak pernah anak mengirimkan doanya kepada kita. Apa gunanya anak seperti ini? Sementara kita mengharapkan kelahiran anak tadi, kita menunggu kedatangan anak tadi. Begitu juga firman Allah lainnya dalam surah At-Taghabun, dalam surah Al-Munafiqun juga kata-kata itu pun berlaku. Kadang-kadang anak itu bisa menjadi musuh bagimu. Jadi anak satu sisi diharapkan kehadirannya, satu sisi dibanggakan keberadaannya, tapi di sisi lain kalau salah anak ini bisa menjadi musuh bagi kita. Ini anak. Atau Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu menghalangi kamu dari berzikir kepada Allah. Berzikir di sini bukan subhanallah, alhamdulillah, tapi dengan alasan anak kita terhalang beribadah. Dengan alasan anak kita lalai dari beribadah. Bahasa ibadah serius tak? Mencari makan untuk anaknya payah. Dari pagi sampai malam itu ada juga. Bahkan sholat tepat waktu. Ada saja. Itu terlalu rezeki. Atau menghalangi kita untuk berinfak dan bersedekah. Bahkan kalau berinfak bersedekah untuk makan anaknya tidak cukup. Maka keberadaan anak seperti ini menghalangi kita berzikir. Sementara Allah nyuruh kita dalam surah Ali Imran itu, di antara tanda orang yang bertakwa, tanda orang yang bertakwa itu ada yang bersedekah dalam kondisi susah dan kondisi lapang. Artinya ketika sedikit ya berinfaklah sedikit, ketika banyak berinfaklah banyak. Ketika sedikit bisa berinfak banyak itu luar biasa. Ketika banyak berinfak sedikit itu kurang ajar. Tidak pas. Mesti berimbang antara infak dengan sedekah. Nah, begitu juga firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-18 ini. Allah mengingatkan kita, yauma la yanfa' malun wala banun. Nanti suatu hari kata Allah, harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat bagimu.
harta dan anak-anak itu ternyata yang kita cintai selama ini tidak bermanfaat, tidak mendatangkan keuntungan kepada kita. Kapan itu? Kalau dalam ayat ini, dalam surat ini nanti Allah jelaskan ya, pada ayat 20 dan ayat 21. Tapi di atas dunia ini bisa kita lihat, ketika harta dan anak tidak bermanfaat, kita lihat, nampak Allah perlihatkan. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Coba lihat. Orang kaya, tempat tidurnya bagus, kamarnya bagus, ber-AC, tapi pas datang sakaratul maut, rumah yang gagah itu nggak bisa menghalangi kehadiran malaikat maut. Anaknya berpangkat bagus, ketika ayahnya sakarat dikelilingi ayahnya oleh anak-anaknya yang bagus-bagus tadi, tapi sang anak tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa untuk menghalangi kematian ayahnya. Bisa. Oh, anak saya seorang dokter yang ahli, dokter spesialis jiwa, tapi pas datang kematian tidak bisa dia menahan jiwa itu. Tidak bisa. Ini dia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak-anak itu mulai dari syakaratul maut tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa. Apa yang mendatangkan manfaat? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah, dia datangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Apa hubungannya? Maka ketika kita mencari harta, menyayangi anak, sayangi anak dengan hati yang bersih. Harta dan anak-anak itu zuyyina linnas, hanya perhiasan manusia saja. Coba lihat, yang namanya perhiasan itu aksesoris, dia berada di luar. Seberapapun mahalnya cincin kita, kalau kita pakai cincin, dia hanya menempel di jari saja. Bagi ibu-ibu yang punya kalung, berapapun mahalnya kalung, dia hanya bergantung di leher saja. Itu perhiasan. Handphone kita, berapapun mahalnya, bagusnya, dia hanya paling bisa menempel dalam kantong kita saja, tidak bisa masuk ke dalam hati. Tapi ketika itu dicintai dengan berlebihan, dia akan masuk ke dalam hati. Ketika kita mencintai aksesoris yang berlebihan di dalam hati, maka ini yang akan mendatangkan mudarat kepada kita. Kita akan dikuasainya, bukan kita menguasainya. Maka ketika mencintai anak, mencintai harta, itu cintai dengan hati yang bersih, sehingga kita tidak terledor dalam mencintai, tidak terledor dalam menyayangi. Terakhir, harta dan anak itu tidak berguna ketika surga sudah didekatkan. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, ketika surga sudah didekatkan, dibukakan kepada orang-orang yang bertakwa. Lah nampak surga. Artinya itu hanya bisa kita peroleh ketika kita menata hati dengan baik. Tatalah hati dengan kecintaan dunia ini dengan baik. Tatalah hati dengan kecintaan dengan harta, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan ini mendatangkan manfaat kepada kita, manfaat di atas dunia dan manfaat di akhirat. Harta dan anak ketika kita cintai berlebihan tidak mendatangkan manfaat apa-apa, bisa mendatangkan mudarat. Masing-masing kita nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Demikian saja tausiah singkat ini. Saya dipaksa untuk menyingkatkan tausiah ini karena masih ada acara lain. Wajib. Nah, wajib kan ada dipesan itu, jangan sampai. Ya. Karena dari kemarin Ustaz Allah wanti-wanti ini saya. Memang Ustaz tapi kalau ceramah dia tak bisa dia ngomongnya. Ya, kalau Ustaz Effendi kursinya aja setengah hampir setengah jam. Jadi demikian saja, alhamdulillah saya bisa meringkaskan tausiah saya dalam waktu 20 menit, lebih kurang.
Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Ya, untung ada jam 4 dengan baik. Mudah-mudahan kita gunakan nikmat hidup ini dengan baik, nikmat harta, nikmat anak dengan sebaik mungkin, sehingga semua nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi mendatangkan manfaat kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Akhir kalam, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.